kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan sore menjelang malam ini kita dapat berkumpul di mushola pemuda yang kita cintai, dan banyak-banyak juga keberkahan dan limpah rahmatnya Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat begitu banyak nikmat yang kita rasakan. Yang pertama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur yang kita rasakan hingga saat ini. Salawat dan salawat semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Habibuna wa Habibullah, Nabiuna wa Nabiyullah, wastanakannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mengikuti jejak-jejak beliau yang mulia, yang tak luput lisan kita, lidah kita yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat rahmatnya dan syafaat masyarakat kelak di yaumul nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau menggerakkan badannya, mengayunkan kedua tangannya, kakinya, sekaligus mengiringi langkahnya untuk datang ke mushola Al-Huda ini. Mudah-mudahan ikhlas dan ridhonya bapak-bapak sekalian mendapat keberkahan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja saya akan persingkatkan untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bapak Ibu Henry. Yang kedua acara tahlil dan yasin sekaligus doa yang dipimpin oleh Bapak Purwanto, dan doanya sekali Ustaz Ahmad Asyari, dan sambutan dari Ketua RT 08 sekaligus RT 01 diperhatikan oleh Bapak Bambang Supandi, dan sambutan yang kedua itu dari Ketua Panitia yang dibawakan oleh Al-Mukhtar Ustaz Hitam, dan acara terakhir yaitu ada tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Mukhtar Ustaz Asrofi dari Angkasa. Itu aja susunan acara. Tapi sebelum kita mulai acara ini, mari kita membacakan suratul Fatihah umur Quranul Karim. Mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir berjalan dengan baik, mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, angan-angan kita, hajat-hajat kita yang sudah terlaksana mudah-mudahan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga kita, kedua orang kita yang masih ada, saudara kita yang pada kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dan gampangkan segala urusannya maupun dunia maupun daerah, dan juga keluarga kita dijadikan anak-anak kita yang soleh dan solehah ya Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala niyat wa ala kulli niyatin solehah syai'ul lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut acara selanjutnya itu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bapak Ibu. Kepada waktunya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 173 sampai 183 sampai dengan 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
فهو خير لهم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Artinya, aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasanya itu lebih baik bagimu jika kamu mau. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu
maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu agar kamu mensyukuri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah bersama-sama mendengarkan pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapat keridhaan dan berkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkat aja selanjutnya itu pembacaan doa tahlil panggilan Allah, insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Kurator. Kepadanya waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini telah terjadi catatan sejarah bagi perjalanan Musyawarah Kabinet mengadakan buka bersama secara massal dan mengundang masyarakat sekitar. Untuk tahun ini baru sekitar 120 undangan. Mudah-mudahan tahun depan kita lebih meningkat dan kita akan lebih baik daripada tahun ini. Dan untuk menyingkat acara pada sore ini, supaya pertemuan kita dan sore ini mendapat barokah dan ridho dari Allah, mari kita coba kita sama-sama membaca puji zikir tahlil dan sholawat Nabi. Semoga pertemuan kita dan perjamuan kita di sore ini berbarokah dan bermanfaat dan lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Dan untuk pembacaan nama-nama apa yang dikirim karena saking banyaknya nanti akan dibacakan oleh saudara. Mari kita mulai.
Sailah bin Sa'adin, Ibu Damin binti Jasan, Ibu Minah binti Mijal, Haji Muhammad Dahlan bin Qasimin, Haji Subanto bin Rejo Subarto, Haji Royani bin Muhammad Soleh, Haji Ali binti Bapak Hamid, almarhum Bapak Hamzah bin Ali, almarhum Ibu Maryam binti Haji Musa Hanif, Siti Hajar bin Muhammad Yusuf, Haji Ahmad bin Haji Idris Muhammad Jafar bin Tolauhu bin Bahsa Amalu Tolauhu, Tukiyam binti Fulan Tri Ruslomo bin Habib Martono, Haji Makbur bin Makbur Abbas, Umi Supiani bin Baktul Aziz, Bayu Supardi bin Hirham Tarkosi Romo, Ahmad Hidayat bin Patal, Hikmah binti Suhada, Habati bin Yuli Supriyanto, Jakimin bin Yoso Ikromo, Syekh binti Fulan, Sastro Sumarto bin Fulan, Rasmani bin Wujud, Ibrahim Kairan bin Onijan Selamat, Sukarno bin Prakto Saidi, Tubagus Ahudin bin Haji Rasidin, Mariman bin Romo Wasido, Wakum bin Marhari, Barsia binti Ubed, Masurha binti Marduni, Sulastri binti Mariman Sanhili bin Sanmuhadi, Darsini binti Arsa Meja, Bursalin Charli bin Binan Charli, Sa'aman Ali bin Ali Atur, Dijah binti Mat Ali, Rosita binti Sa'aman Ali, Marhamadi bin Lantar Karyan, Ajar Burni binti Sulatadi bin Rasad, Sibut binti Girat, Dato Sa'abah bin Eli, almarhum Rahman bin Adi Maja, almarhum Raisi binti Bapak Salim Suwada, Artisa bin Hasan Basri, Karso Sadio bin Karyo Romo, Ibnu binti Galio, Jono binti Suto Siti Kaini bin Bahugil, Bapak Sukirno bin Kartomo, Bubu Hajaru Madah binti Rusadi, Juni Ismail bin Tabi Samosir, Rahman binti Fulan, Muslim bin Fulan, Ruri binti Fulan, Kasiyah bin Fulan, Arman bin Sanwar, Tamiazo bin Wiryadik Amawat, Ratiwan binti Dirman, Sanurji bin Ramadan, Samen binti Sangur Yahar, Siyam binti Kartawidaya, almarhum Bapak Karido bin Jurtiko, Dani binti Karso Sandio, Bapak Rizwan bin Tasmiyati, Ibu Maryam bin Yastaj, Muhammad Abdurrahman bin Daryadi, Karyono bin Santo Darsono, Junna binti Sa'id, Haji Madrani bin Sabtani, Haji Sifatno bin Amir bin Sukari, almarhum Bapak Hamzah bin Ali, almarhum bin Maryam binti Musa, almarhum Bapak bin Lasiman Jojo di Nomo, almarhum Ibnu binti Tasbita Prawiyah, almarhum Bapak Abdullah bin Sulaiman Chandra, Ibu Chandra bin Pribadi Ningsi binti Ahmad Priyatna, Nur Ali bin Hadi Mursal, Bapak Siswa Abdullah bin Kartoso Siswa, almarhum Ibu Haja Supati binti Wirodi, Bapak Kasino Setio bin Sumo Diwiryo, Rihasono bin Asgari Ringgo Utomo, Maimunah binti Radin Suyarto, Bapak Muhammad Yusuf Saifuddin bin Binta, Saiman bin Bapak Hasan, Haji Samad bin Hasan, Bapak Nabi bin Ri'i, Kusubadi bin Bapak Walid, Sahla Sadia Rahsi binti Brian bin Hartomo, As binti Adam, Habib Idrus bin Muhammad bin Salim al-Idrus, Ahmad Bapak Wardo bin Bapak Sartadi, almarhum Yaswanto bin Kulan, Muhammad Nabi bin Kulan, Bapak Karyono bin Kulan, Bapak Nas bin Kulan, Bapak Pak Wiro Yono bin Dono Romo, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar.
وعلى الأخير إن شاء الله آمين برحمة الله وكرمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه برحمة الله تعالى. الفاتحة. برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا
وأجدادنا وساداتنا وأساتذتنا ومعلمينا ولمن أحسن إلينا والأشهاد بالحقوق علينا. ربنا يا الله استجب دعانا، ربنا يا الله استجب دعانا، ربنا يا الله استجب دعانا من كل آزاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah bersama-sama membacakan doa takbir. Mudah-mudahan para ibu kita, orang tua kita, nenek kita, para alim ulama pun diampunkan segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya itu sambutan dari Ketua RT 08. Kepadanya Bapak Bapak Suprabim, waktu berdoa saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Asrofi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang utama kita Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita semua diberi nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam kita, ya, dan nikmat barokah tentunya. Amin. Yang saya hormati yaitu Ketua DKM Muslimat Muda Bapak Haji Ganda. Yang saya hormati yaitu Bapak RW yang saat ini tidak bisa hadir, mungkin ada perwakilan. Yang saya hormati teman-teman saya yaitu Bapak RT 01, Bapak RT 02, Pak Joko, Pak Arifin, dan semua teman-teman semuanya ya, yang telah menghadiri acara yang paling akbar di RT 08 dan Muslimat Muda, yaitu buka bersama. Baru kali ini insya Allah nanti akan berlanjutan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga ya, RT 08, RT 02, RT 01, khususnya RT 01 ya, yang telah membantu ya, tentunya moral maupun material ya, sehingga terlaksananya yaitu acara buka bersama di Muslimat Muda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia ya, yang sangat luar biasa. Ini kalau kata bahasa Betawinya garcok ya, gerak cepat ya. Alhamdulillah ya, dengan gerakan mungkin tidak lama sudah terbentuk panitia yaitu buka bersama di Muslimat Muda. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang hadir ya, khususnya RT 01 nih, masalah saya lihat dari RT 8, RT 2, RT 1 semua hadir ya, kita sebut khususnya RT 01 ya. Dan sekali lagi saya tidak banyak lebar, hanya pesan pada panitia ini sangat luar biasa, perlu ditindaklanjuti ya, untuk kedepannya. Ini semuanya didukung oleh anak-anak muda. Ini sangat luar biasa. Inilah yang kita mau, anak muda gerak ternyata luar biasa hasilnya ya. Sekali lagi saya sangat mendukung sekali kegiatan ini, terutama anak mudanya nanti akan regenerasi untuk berikutnya ya. Nanti silahkan setelah mungkin menginjak dewasa rekrut anak-anak yang masih
SMP, SMA itu ya, untuk menjadi anggota di musola ini. Ya, saya rasa cukup dan terima kasih. Nanti ada bagian ceramah yaitu Ustaz Asrofi yang sudah hadir. Ya, saya cukup dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas semuanya dan dukungannya mudah-mudahan kedepan yang baik dan baik sehat selalu. Dan di acara selanjutnya, acara inti yaitu tausiah sidang rohani yang dibawakan oleh guru kita Al-Makalom Bapak Ustaz Asrofi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam saya doakan tahun ini bisa berangkat umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah Nurul Huda yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami. Bapak RT dan Pak RW, orang tua kami semuanya, semoga segenap pengurus masjid Al-Musola Nurul Huda dan orang tua kita semua diberikan berkah panjang umur, kesehatannya, dimudahkan segala rezekinya, amin ya robbal. Bersyukur kepada Allah karena pada saat ini Allah berikan nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan Islam. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Ashabul jannati hum fiha khalidun. Masya Allah, ini nikmat abadi selama-lamanya Pak. Makanya di surga itu besok gak ada orang yang sakit, gak ada orang yang kecil, apalagi orang begini, gak ada di surga Pak. Masya Allah, besok orang di surga semua diberikan kenikmatan. Yang ada apa? Penyesalan. Kenapa penyesalannya? Kenapa waktu ada takjil, pengiriman takjil di musola Nurul Ikhlas saya gak ikut, baru ada penyesalan. Ada majelis taklim saya gak ikut, baru ada penyesalan. Itulah sifatnya surga. Semoga kita
yang hadir di tempat yang mulia ini termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Amin ya rabbal. Saya ngaji bulu-bulu, kemarin saya minta waktu sejam. Saya biasanya paling sedikitnya di sejam, biar ketemu materinya. Nah sekarang kenapa apalah, yang penting nanti kalau sudah Pak RT, mana Pak RT? Oh gitu, Pak RT udah takbir Allah Akbar, kita berhenti. Nah kalau Pak RT belum takbir, saya nggak turun-turun ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, salawat beriring salam terhaturkan ke halimahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, kita punya orang dalam di surga, Pak. Nabi Muhammad itu nggak mau masuk surga kalau kita semua belum masuk surga. Artinya kita punya orang dalam di surga. Masya Allah, enak banget, Pak. Karena sholat yang kita harapkan buat masuk surga, haji, umroh, puasa kita nggak bakal bisa masuk surga kita, Pak. Tetapi dengan adanya orang dalam di surga, inilah diberikan kemudahan kita, Pak. Masya Allah. Waktu corona, Pak, ya, saya ceramah ke Batam, saya ceramah ke Bali, ke Lombok, sama Ustaz Abdul Somad. Saya sering keliling sama beliau. Itu nggak pakai vaksin-vaksinan saya, Pak. Nggak pakai swab-swaban di bandara. Karena apa? Punya orang dalam, Pak. Kalau punya orang dalam di mana-mana enak, Pak. Di negara kita aja ini, Pak. Anak bapak dagang, pinter, cerdas. Bapak punya uang mau masuk kerja, nggak punya orang dalam, prank, nggak bisa. Kan? Besok kita punya orang dalam di surga. Inilah keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Awas itu Pak kolaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan ini adalah media yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa media ini? Selama 11 bulan kita kotori lisan kita, selama 11 bulan kita kotori hati kita, selama 11 bulan kita kotori kelakuan kita, baik dosa ibu sama istri, sama anak, sama tetangga, terlebih-lebih sama Allah, sama orang tua. Allah begitu cinta, Allah begitu sayang pada kita, Pak. Diberikan media bulan suci Ramadan ini untuk menebus dosa-dosa. Bukan memerintahkan saja Allah untuk bertobat. Al-Quran bilang, "Fasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah." Bersegeralah menuju ampunan Allah. Allah ciptakan surga seluas langit dan bumi. Diberikan media bulan suci Ramadan ini. Yuk kita pergunakan untuk benar-benar menebus dosa-dosa kita. Insya Allah, alhamdulillah. Sekarang intik-intiknya ini, Pak. Kita disuruh berpuasa untuk apa sama Allah? La'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa ini, Bapak Ibu, besok dikirim sama Allah masuk ke dalam surganya. Karena surganya itu tempat orang-orang yang baik, tempat orang-orang yang bertakwa. Makanya biar kita jadi orang baik, orang bertakwa, disuruh berpuasa sama Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Masya Allah, pada diam aja, Pak. Saya juga dari pagi belum makan, Pak, belum minum, masih kuat ngobrol di sini. Coba Bapak kita ngomong Allah aja, Masya Allah, apa susahnya sih? Coba nanti yang nggak ngomong, yang nggak mengucap Allah, saya doakan bibirnya disulat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Takut disulat, takut disulat bareng. Jadi kata Allah, kafir seorang itu berkelompok-kelompok masjid, musola lupa namanya. Nurul Ikhlas, Pak, ya. Lupa mulu, kan jarang banget kesini, mau deket banget, padahal saya rumah nggak pernah diundang ini, ya kan? Nggak pernah pawai nggak dikasih. Saya sampai ke Alin, terawih, ke Senen, Masjid Wali Songo, tahu, Pak? Nah, sampai sana saya waktu itu diundang sampai berikut. Pokoknya seluruh instansi angkatan saya masuk semua. Di sini nggak pernah diundang saya ini, baru kali ini. Apa karena kecilnya nggak kelihatan?
disiapin mimbar, saya geser Pak. Ini kejadian yang luar biasa. Waktu saya khotib Jumat di Jaya Sakti, Bapak tahu Jaya Sakti Kalisari, itu kan buat mimbar yang pakai ukuran utara Pak. Ya kan tinggi Pak. Saya biasanya kemana-mana kalau ngajian saya cek mimbar dulu Pak. Saya di sana nggak ngecek mimbar, main duduk aja khotib Jumat. Pertama khotib Jumat, Bilal panggil saya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Saya naik ke mimbar, demi Allah ini musola. Tenggelam saya Bu. Peci doang kelihatan segini, masya Allah. Akhirnya saya salam pas Jumat itu begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan duduk saya Pak. Saya bilang kalau 20 menit saya ngijit pulang bisa asal murah saya kan. Ya Allah, Allah begitu cinta Pak, begitu sayang Pak. Ada kotak amal nganggur di samping mimbar. Saya geser begini. Bapak kebayang gak saya berdiri di kotak amal ada rodanya 4 Pak, coba. Khotib Jumat berdiri di kotak amal. Masya Allah, ini udah tahu panitia yang datang orangnya kecil bebek disiapin mimbar lagi sama lagi tingginya. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Insya Allah nanti kita berkelompok-kelompok Pak. Siapa pengurus masjid di musola ini akan membawa bendera Baitul Badarul, lupa lagi namanya. Masjid musola Nurul Huda bawa bendera. Besok di pelaksananya para jamaah Pak yang nggak pernah masuk musola jangan diajak, kan nggak dikasih sama Allah. Besok ada sertifikatnya semua Pak. Itu udah Allah bilang, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Besok ketika kita ada di pintu surga Pak, pintu surga itu terbuka dengan sendirinya kayak di mall-mall. Pernah ke mall Pak? Nah, ibu-ibu mau masuk itu sudah terbuka. Itu gambaran surga Pak. Kita masuk ke dalam surga, para malaikat menyambut apa kata malaikat? Abadi selama-lamanya. Masya Allah. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Itu Pak, ciri-cirinya orang bertakwa ada 3 nih. Ilmu yang kita dapatkan nih Pak. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i, mereka iman orang-orang yang bawa bukaan. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa yang besok dirindukan oleh surga itu mereka yang bawa takjiran. Masya Allah. Kalau nggak ada orang dermawan begini, acara nggak bakal terjadi Pak. Coba nih, kalau nggak ada makanan di sini nggak bakal datang kita buka bersama. Acaranya aja buka bersama. Apa yang kita makan, ya kan? Masya Allah. Ini duit dari mana? Dari para donatur. Inilah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Mereka berinfak ketika mereka lapang maupun sempit. Mohon maaf, terkadang Bapak ada orang meninggal dunia, anaknya ngeluarin baca rotib segala macam, ada 7 hari 3 hari. Ini bukti kecintaan, satu bukti kecintaannya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, bukti dia ciri-ciri orang yang bertakwa dalam keadaan sempit, dalam keadaan berduka pun dia masih mengeluarkan rezekinya buat orang tuanya yang ada di alam kuburnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita doakan nih para donatur, semoga Allah berikan berkah panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala rezeki dan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Pak, mohon maaf nih, rezeki yang kita berikan Ibu sudah pasti dibalas sama Allah, bukan hanya di dunia, terlebih-lebih nanti di akhirat. Masya Allah Pak, saya punya ini kira-kira berapa menit lagi? Oh boleh, 8 menit lagi, 8 menit lagi nih Pak. Saya cerita sedikit nih Pak, cerita sedikit nih Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini tentang sedekah Bapak, tentang sedekah, tentang orang-orang berinfak. Saya itu sudah ngejalanin Pak, sudah ngejalanin baru saya tadi ngomong. Karena orang yang pertama masuk ke dalam neraka jahanam
daripada orang kafir masuk neraka jahanam, Pak. Lebih dulu, Pak. Orang dia sudah 1000 tahun di neraka jahanam baru disusul oleh orang kafir. Terhina banget, Pak. Artinya saya bercerita tentang begini, saya sudah ngalamin sedekah nih, Pak. Saya kemarin ini punya mobil carry, Pak. Mobil carry ini kisah yang benar-benar langsung dijawab sama Allah. Punya mobil carry, saya kasih kiai saya tidak dijawab Banyuwangi buat ngangkut santri. Itu carry saya beli 20 juta. Karena kiai bilang gede, mobil mati, pakai bahasa Jawa. Kiai ambil saya punya teman Pak Kiki, kalau secara dengan surat jalan surat-suratnya mati. Itu Pak, itu kan hari, Pak. Saya kan juga ada itu Ustaz, mobil di mana? Dia pas-pasan begini, dibawa parcel segini gedenya, Pak, yang untuk itu, Pak. Isinya susu segala, saya aja bisa masuk dalam parcel itu. Itu masa mau dibonceng motor saya, tahu akhirnya bilang, Ustaz, nanti pulang aja, nanti anak buah saya bawa bapak bukan parcel aja dibawain sama mobil-mobilnya. Sekarang masih di Haji Balok nih, ada mobil Afifi. Nah itu mobil saya, kalau mobilnya tapi alhamdulillah udah balik. Nah itu karena saya orang Bali nih. Sebelum saya lanjut cerita dulu nih, orang Bali saya tinggal di Jalan Angkasa. Bapak masuk Jalan Angkasa ada 2 rumah segede beginilah musola ini. Di depan ada Kijang Winova sama mobil Panther. Nah itu rumah Pak mantan Pak RW itu, Pak Bambang itu. Masuk lagi. Jadi nanti saya di dekat musola Al-Barokah itu. Al-Barokah itu dari rumah saya. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Wal kadziminal ghaiz. Mereka orang-orang ciri-ciri orang yang bertakwa yang dirindukan surga. Mereka orang yang mampu menjaga amarahnya. Bulan suci Ramadan diberikan oleh Allah sebagai media agar kita mampu menjaga amanah. Karena kalau kita lagi lulus mau marah aja males saya. Nah, masya Allah, inilah keistimewaan bulan suci Ramadan. Banyak banget keistimewaannya. Yang terakhir, wal afina 'anil nas. Mereka orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangankan kita tahu aja dia memaafkannya. Ada suatu kisah kata Nabi pas kumpul begini sama sahabat, bentar lagi ada orang lewat yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Akhirnya sahabat Sayyidina Umar itu melihat, itu tukang kayu, Pak. Ya Rasulullah, siapa yang dijamin masuk surga? Itu tadi yang tukang kayu. Akhirnya Sayyidina Umar penasaran, nginep di rumahnya selama 3 hari. Setelah itu singkat cerita datang lagi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, tidak ada sedikit keistimewaan orang itu amal ibadahnya. Kadang dia bangun jam 3, saya lihat saya jam 3 minum 3 hari minum di rumahnya. Cuman kencing saja, nggak sholat tahajud, nggak sedekah, nggak ada keistimewaannya. Kamu tak perhatikan ketika dia mau tidur, kata Sayyidina Umar, kata Rasulullah, saya melihat ya Rasulullah, apa yang mereka dia hanya memanjatkan doa. Doa apa yang dia panjatkan? Mau tidur dia berdoa, ya Allah ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa orang-orang yang pernah kami zalimi, dan dosa orang-orang yang pernah menzalimi kami ya Allah. Maka kata Rasulullah, doanya yang terakhir itulah yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun, mendoakan orang yang menzalimi mereka, artinya mereka memaafkan kesalahan orang lain. Itulah yang membuat dia dijamin oleh Allah. Masya Allah, ya alhamdulillah, bulan suci Ramadan ini kita jadikan media, kita jadikan tarbiyah untuk memperbanyak ilmu dan bekal kita sebagai beribadah. Alhamdulillah kita di sini ada majelis taklim. Jangan sampai gak ikut karena ilmu kita inilah yang membimbing kita membuat amal ibadah kita. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka ditolak semuanya. Adik-adik pada puasa semuanya enggak? Puasa. Yang penting satu, kalau puasa jangan tinggalin sholat. Karena sholat itu anak-anak biar dapat juga nih. Sholat itu kata Nabi Rasul ibadah, tahu Rasul gak? Kepala, tahu nggak? Jangan aja Pak, mana gendut? Sama Ustaz gendut begitu juga. Kita kira ini sholat itu Rasul ibadah. Nah, ya kan makanya dilatih sholat tarawih yang terbiasa, sholat yang lainnya besok kalau sudah selesai bulan suci Ramadan. Namanya kepala paling di atas tempatnya. Pernah nggak lihat orang punya masih hidup nggak punya tangan? Pernah lihat? Pernah. Nggak punya kaki bisa hidup? Pernah lihat? Nggak punya mata bisa hidup? Pernah. Ada orang nggak punya kepala kira-kira itu kan?
Nah, artinya begitu, kalau kalian nggak sholat, hati kalian mati, susah diomongin, nah udah asal ngomong mas main api aja. Nah itu Pak, hati-hati ini Pak, ini yang terpenting. Jangan kita yang sholat saja, jangan kita yang sujud dulu baca Quran. Nih generasi kita, yuk ramaikan musola ini, biarkan anak-anak main di musola. Ya kalau pulang dia akan main bola, beliin bola yang bapak enak main bola di musola. Di rumah saya Pak, pacar ada beda, tapi rame Pak musola. Pada musola sekarang banyak kayak kuburan masjid. Dan kasihan anak-anak itu biarin Pak ribut. Yang penting jadi ketua musola, harus musola, jangan galak-galak sama anak-anak. Karena celaka, kerusakan, kehancuran sekeliling masjid, sekeliling musola. Kalau di musola itu sudah tidak ada tangis tawa anak-anak, lari-larian anak-anak. Makanya ini Pak, kita berapa bulan lagi sih hidup kita Pak? Berapa tahun lagi sih? Kalau kita misalnya dikasih 80, saya umur 40 tahun yang berapa minggu rasanya? Cepet banget sekarang waktu Pak, karena sudah mendekati hari kiamat. Nanti dia yang terusin. Kalau dia dilarang ke musola, makanya dipancing Pak, mohon maaf di musola. Saya pancing anak-anak saya ngaji di rumah saya. Saya tahu mau Pak yang ngaji sampai 100 lebih Pak. Karena saya kasih makan dari 2006 saya kasih makan anak-anak itu. Minggu paling sedikit 40 orang. Itu kalau dihitung seminggu itu 1 juta Pak. Sebulan 40 juta itu duit dari mana? Itu Allah yang ngasih. Kemarin beras habis dari Masjid Al-Mukhlisin yang bawa. Yang belum pernah bawa ya musola ini nggak pernah bawa saya beras. Karena belum pernah cukup buat di sini aja. Artinya Pak, bius anak-anak kita bagaimanapun kita ngolah biar dia senang sama musola. Kalau punya yang berbawa dia kasih barang negara itu senang banget itu ya Pak. Besok kalau sudah dia meninggal dia azan, dia baca Quran, kita dapat juga bagiannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, 2 menit lagi kita akan laksanakan ibadah buka puasa. Mohon maaf semuanya, saya harus berhajat diri karena sholat tarawih saya agak jauh. Jadi saya harus bukan cuma sholat sama istri langsung berangkat. Kalau di sini tak ada zikir lagi kan, ada ngobrol lagi, terlambat saya nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada semur di rendang Bapak, kita makan lagi dan tahu-tahu bilangnya semur di rendang lagi. Kalau ada semur kita baca, insya Allah kita akan berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama di RCTI. Oke. Mohon maaf komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita telah mendengarkan tausiah dan nasihat oleh guru kita, dan kita jadikan teladan buat kita hidup sehari-hari. Mudah-mudahan guru kita diberi kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada selanjutnya itu doa sekaligus sambutan yang dibawa oleh Al-Mukarram guru Pak Imam, kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Tapi sebelumnya saya selaku pembawa acara mohon maaf ada keliruan dari kata-kata saya. Saya menggunakan doa besar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustaz Asrofi yang telah memberikan tausiahnya. Ya, beberapa maklumat dan pengumuman. Pertama untuk ibu-ibu. Jadi setelah azan maghrib kita buka puasa dalam takjil. Nanti dilanjut dengan sholat maghrib berjamaah. Nah, setelah itu jangan pulang dulu Bapak Ibu, karena nanti nasi kotaknya akan dibagikan. Jadi setelah sholat maghrib nanti kita makan bersama untuk makanan besarnya. Adapun untuk tempat wudhu, ibu-ibu kita sediakan ada di rumahnya Pak Haji Gadang ini dekat musola. Nanti ada panitia yang bisa menunjukkan tempatnya untuk wudhu bila ada ibu-ibu yang ingin mengambil air wudhu. Adapun bapak-bapak silakan untuk ambil wudhu di sampingnya di Allah ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini membawa hikmah bagi kita, membawa manfaat bagi kita. Mudah-mudahan ke depannya menjadi lebih baik. Dan pengumuman pula untuk minggu depan ya, bahwa kita masih ada acara lagi, yaitu i'tikaf, kemudian tahajud bersama serta sahur bersama. Ya insya Allah hari Minggu
jadi minggu subuh ya ibu-ibu. Jadi dari acara jam 3 ya, bagi yang ingin tahajud bersama jam 3, kemudian selesai sholat tahajud kita akan melaksanakan sahur bersama ya. Jadi dari jam 4 subuh sampai jam setengah 5, lalu lanjut dengan subuh berjamaah ya. Jadi tanggal 22 dicatat minggu berapa, tanggal 22 bulan Maret minggu depan ya, hari Minggu ya, jadi minggu subuh. Ini sekalian berhubungan dan nanti terkait dengan Ibu RT untuk Ibu RT 08, Ibu RT 02 dan Bapak untuk di grup musola ataupun di grup RT. Dan juga nanti malam habis tarawih kita mau ada nuzul Quran, peringatan nuzul Quran. Jadi nanti dengan ceramah Ustaz Hasan Kasih. Kalau waktu sudah masuk kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa
وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتكبيرنا يا إله العالمين يا خير الناصر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ونسألك يقينا صديقا ونسألك خيرا كثيرا ونسألك شكرا العافية ونسألك الدواء العافية ونسألك الدواء العافية ونسألك غنى الناس وغفر ربنا لتصل منا صلاتنا إسلامنا وقيامنا ورضوانا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وذكرنا ومولانا محمد. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini kita dapat menyelesaikan salat ibadah sebagai isya berjamaah dan juga dengan salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan semua rangkaian amalan kita termasuk kita pada pagi hari hingga sore hari kita berbuka. Tadi kita sudah melaksanakan pula iftar jamaah, buka puasa bersama dan juga bersama. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharapkan untuk puasa kita. Dan malam hari ini tanpa keterlambatan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu memperingati malam nuzul Quran yang pada malam hari adalah malam yang ke-17 Ramadan. Ramadan. Nah, insyaallah ya ibu yang sekalian untuk mendengarkan ceramah daripada Ustaz Hasan Al-Basri. Pada masyhur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladil abna wa ala alihi wa sahbihi dzil wa'arif wal 'irfan. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdid qalbi sadid lisan wa'allimni wa jahiltu wa dzakirni ma nusitu bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munah wal rusukh wat taubat an-nasuh rahmat yasir syahr mubarak alaina wa alaikum. Yang kami hormati Ustaz Irham, Bapak RT, Bapak-bapak, para orang tua, tokoh masyarakat, pengurus DKI Musala
Nabi, tidak pernah sahabat dan sekalian. Hadirin sekalian, alhamdulillah bersyukur kita panjang kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antara yang ada nikmat untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan cara alhamdulillah telah kita sempurnakan puasa di hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Kemudian alhamdulillah kita sempurnakan juga dengan pelaksanaan ibadah sunnah salat tarawih. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan puasa wajib kita di bulan suci Ramadan ini yang selama 16 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan wasilah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah-ibadah sunnah di bulan suci Ramadan ini baik zikir kita, bacaan-bacaan Quran kita, kemudian salat tarawih kita, kemudian yang lain, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sisa Ramadan yang masih ada kurang lebih 12 atau 13 hari lagi, mudah-mudahan kita Allah berikan taufik dan hidayah kepada diri kita untuk bisa mencemurangkan bulan suci Ramadan ini dengan ibadah yang wajib di setiap hari berpuasa, ibadah sunnah malam hari dengan qiyamul lail, dan berharap Ramadan ini jadi Ramadan yang terbaik untuk diri kita, untuk perbaiki diri kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan menjadi Ramadan yang terakhir untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah bertemukan kita dalam Ramadan yang tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada sanjungan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya terima harapan. Mudah-mudahan kita masih istiqamah dan berusaha untuk istiqamah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Di antaranya adalah mensyiarkan bulan suci Ramadan, di antaranya dengan salat sunnah tarawih dan qiyamul lail. Mudah-mudahan Allah memberikan kita masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang terbaik, yang mendapatkan pertolongan beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di waktu yang masih ada beberapa saat, yang lupa, yang belum niat i'tikaf, niatin i'tikaf dalam hati, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ini saya ngomong banyak berapa? Saya ngomong banyak berapa nih? 10 menit aja ya? Nah, pada bingung kan? Orang kalau ngomong kan enak. Kalau saya orang baru datang, kalau bapak-bapak dari mana nih? Tapi pahalanya gedean bapak-bapak dari mana nih? Kalau saya baru datang, iya. Sampai jam berapa kita sepakat ini? Jam 9. Jam 10. Wah, lihat kan? Apa sampai matla'il fajar? Iya. Iya, mau ngapain? Lama-lama. Iya. Ntar keluar dari musola ngapain coba? Ada yang mau Lailatul Qadar. Ya nggak lama ya. Tadi bilang paling itu jam 9 sampai jam 10. Namanya kultum ya. Apa kultum? Bukan kuliah penjuruan. Kuliah terserah antum. Iya. Ada kuliah 7 menit. Kan nggak ada. Kultum jadi kuliah terserah antum, terserah ustaz. Jadi kalau saya mau jam 12, jangan diberhentiin ya. Tinggal aja. Tinggal aja. Iya. Diberhentiin ya, nggak boleh ngeberhentiin. Tinggal boleh. Ya, mau khotbah gimana? Khotbah Jumat juga lama, tinggal berapa? Ya, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di musala Nurul Huda dalam rangka ingin mensyiarkan ya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang bisa mensyiarkan syiar-syiar Allah sedang kita bahas apaan? Sesuatu yang di dalamnya ada keridhaan Allah. Di antaranya malam nuzul Quran. Cuma kan kalau ditanya emang benar nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Nah, kalau ada dia, saya pengen tanya, benar tak nuzul Quran tanggal 17 Ramadan? Nah, Ustaz yang tahu, Ustaz aja kagak tahu. Nah tadi waktu jadi imam terawih tadi baca, Inna anzalnahu fi.
sesungguhnya kami menurunkan dia menurunkan apa? Al-Quran pada malam. Nah, berarti kalau emang tanggal 17 beruntung kita malam hari ini kita bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Amin aja kagak. Amin aja kagak. Ini usaha para ulama, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia kan 17 Ramadan dikenal dengan nuzulul Quran. Ulama berpendapat ada yang nuzulul Quran itu 17. Kalau kita ambil dari dalil ayat itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar tahu apa kagak? Nah, kalau ditanya malam Lailatul Qadar itu tahu apa kagak jam berapa? Nah, makanya pada ngejagain, kalau bahasa Betawi ngejagain itu kapan? Entar kan malam 21, 23, 25, 27, 29 di malam-malam ganjil disebut terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, kalau buat kita gimana cara mendapat malam Lailatul Qadar? Emang kira-kira kan malam 21, 23, 25, 27, 29 kita bisa nggak hidupin malam Ramadan? Kadang-kadang kan kagak, sibuk dengan urusan masing-masing. Ibu-ibu sibuk bikin kue, bapak-bapak yang Betawi dulu sibuk bikin dodol, yang muda sibuk ke mall. Iya, yang buat dapetin malam Lailatul Qadar gimana? Masya Allah ya. Untungnya gak ketahuan, tapi beruntung lagi siapa? Orang yang gak pernah ninggalin dari tanggal 1 sampai 29 atau 30 Ramadan, di malam-malam itu gak pernah absen. Jadi dia terus ngikutin, mulai dari sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sampai sholat subuh berjamaah. Nih kalau kita kerjain ini dari tanggal 1 sampai 29 atau 30 Ramadan, keberkahan malam Lailatul Qadar pasti kita dapatkan. Itu pasti. Kalau sholat isya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka Allah kasih pahala seperti orang yang menghidupkan setengah malam. Kalau ditanya malam itu berapa jam sih? Hitungan malam dari kapan? Dari maghrib sampai subuh berapa jam? Dari jam 6 sampai jam 4 gitu ya. Berapa jam? 6 sampai ke 16. Berarti 10 jam. Kalau setengah malam berarti kayak ibadah 5 jam. Kita ibadah 5 jam kuat kagak? Ini kalau pakai ngomong-ngomongin ya. Kita pakai akal-akalan lah kalau bahasanya. Kan Rasul masih motivasi tadi itu, barang siapa yang sholat isya berjamaah, Allah kasih pahala orang tersebut seperti menghidupkan setengah malam 5 jam. Kita 5 jam suruh ibadah, kuat gak? Kuat gak? Ini aja berpegel kan dari maghrib tadi ya. Dari maghrib sampai jam ini berapa jam? Jam 6. Dari jam berapa? Buat 3 jam, 4 jam gitu kan. Tinggal 1 jam lagi. Alhamdulillah. Pegel kan ya? Masya Allah. Kalau terus barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka Allah akan memberi pahala. Ini Rasulullah SAW sabda Nabi Muhammad ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka orang tersebut Allah kasih pahala seperti menghidupkan semalaman suntuk 10 jam. Dan alhamdulillah sepuluh itu disebut di sini enggak khusus, enggak sholat jamaahnya di masjid atau di musola. Berarti dia bisa sholat di rumah kalau dia enggak sempat di masjid atau di musola. Yang penting ngerjainnya sholat berjamaah. Setelah itu nanti berzikir. Apalagi sholat subuh, kan dia sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir pada Allah sampai terbitnya matahari. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka Allah kasih pahala kepada orang tersebut seperti orang yang ibadah haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sholat subuh jamaah, zikir sampai terbitnya matahari, sholat sunnah 2 rakaat, Allah kasih pahala seperti orang yang pergi haji dan umrah yang gak ditolak oleh Allah. Kalau kita sengaja pergi haji atau umrah, mohon maaf kalau ditanya, kira-kira haji kita mabrur apa enggak? Nah, yang pernah dijawab kan? Tapi kalau gara-gara sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari berzikir itu, Allah jamin, Rasul jamin, Allah kasih pahala haji dan umrah yang sempurna, yang dari ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Masya Allah gampang. Ya, jadi balik dalam pembahasan nuzul Quran ya. Ya nggak apa-apa kita mengadakan malam nuzul Quran yang dari dulu kita tahu ya di Indonesia nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Tapi kalau kita ambil tadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka ulama berbeda pendapat kapan sih turunnya, kapan sih terjadinya malam Lailatul Qadar. Ada yang mengambil dari kalimat tadi, malam Lailatul Qadar itu sering terjadi pada tanggal berapa, diambil dari kata Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau ditulis itu ada berapa huruf? Ayo, ini mohon maaf saya bukan cara ngomong gitu, kita sharing. Lailatul Qadar ada berapa huruf? Hurufnya apa aja? Nih, lebih cepat kan pakai duit kali ya? Kan biasanya kursus gitu ya. Ini DKI mau mulai duit enggak nih? Yang bisa kesini gitu. Biasanya cepat kan gitu ya. Lailatul Qadar ada berapa huruf? Ada berapa? 4. Ada tuh 9, 10, 11 8, 9, 10, 11. Ada lagi nggak? Kita lihat. Ada berapa kira-kira? Ada 8, 9, 10, 11. Kita kunci ya. Atau di kuis gitu ya? Kita kunci. Ada lagi? Ada. Sekarang kita tulis Lailatul Qadar. Hurufnya ada apa? Huruf apa aja? Lam, Ya, Ta. Lam, Ya, Lam, Ta, Alif, Lam, Qa, Dal, Ro. Ada berapa? Ada 9. Terus disebut berapa kali? Ada berapa kali? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Terus udah itu dong. Kan yang ditanya Lailatul Qadar. Ada terus ya. 3 ya, ada 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kalau dulu kan kita dengar al-ma'ruf ya dengan tasbihlah ketika orang baru belajar jadi imam dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailati kan biasanya ada gitu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailati inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatu wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatu kalau bahasa beliau kasnya itu malam. Yang benar mana nih? Tadi gua baca lailatu kan ini lailati. Sekarang gua baca lailati salah. Baca lailatu. Nah, itu kan karena apa kata bahasa. Jadi ulama ngasih tahu terbanyak Lailatul Qadar itu kan jam 9 5 menit lagi ya. Sini saya closing, saya tutup ya. Kita tutup ya. Kalau jam 9. Ya. Jadi kata ulama sesuai dengan tulisan Lailatul Qadar berjumlah 90. Kemudian disebut dalam surah Al-Qadar ini sebanyak 3 kali.
maka Lailatul Qadar itu terbanyak terjadi di malam berapa? 9 dikali 3 berarti 21. Berarti 27 Ramadan. 27 Ramadan ya. Itu pendapat ulama. Maka kalau buat kita nggak tahu, sebab kita nggak tahu tanda-tanda Lailatul Qadar gimana sih. Oh katanya tenang, sepi, cerah. Kalau orang dulu bilang apa? Pohonan pada nunduk. Nah, sekarang kita jalan lagi kadang tak tahu pohonan nunduk. Kira-kira gimana? Masya Allah. Makanya kalau buat kita ada dari itu, yang mau cari iktikaf silakan. Kalau nggak bisa iktikaf di rumah silakan berzikir kepada Allah. Maka paling gampang gimana tadi? Jangan tinggalin sholat isya berjamaah, kemudian jangan tinggalkan qiyamul lail di antara sholat tarawih. Meskipun kita nggak bisa tahajud kali, tapi tarawih kita kerjain. Jangan tinggalin sholat subuh berjamaah. Ketika 3 kerjaan ini kita kerjain, insya Allah tuh tadi kalau bahasanya, jaminan tadi insya Allah keberkahan malam Lailatul Qadar akan Allah berikan kepada kita. Terus tentang malam Lailatul Qadar, kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada ciri-cirinya. Saya nggak mungkin masalah turun Al-Quran ya. Kalau turun Al-Quran insya Allah nanti kan kita tahu Al-Quran itu merupakan apa? Kita aja bingung ditanya orang Islam. Al-Quran itu sebagai apa? Boleh sekarang kita bersama. Kan salah satu bocoran yang dikasih bocoran sama Nabi Muhammad, pertanyaan dalam kubur. Al-Quran sebagai imam. Apa tuh imam? Pimpinan, pegangan kita, panutan kita. Nah, kira-kira Allah bilang apa? Way of life gitu. Apa? Jalan hidup, tuntunan hidup, pegangan hidup, Al-Quran. Nah sementara kita bisa kan? Ya jangan kok ngikutin Muhammad, bacanya aja kali kagak. Iya, bacanya aja kali kagak. Padahal Rasul kan kasih motivasi. Ketika kita bisa baca Al-Quran, kita baca Al-Quran, apa motivasi dari Rasul dan dari Allah? Barang siapa baca Al-Quran, 1 huruf dibalas 10 kebaikan. Ulama-ulama ngasih juga itu ngasih pendapat. Di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau mengasih tahu 10 itu buat siapa? Buat orang biasa. Buat orang biasa. Nanti ada tingkatan-tingkatan lagi. Orang yang membaca Al-Quran, mengkhatamkannya di dalam sholat, makanya imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau mungkin bahasa kita imam-imam yang di kampung, yang mereka ketika sholat kemudian ada di depannya Al-Quran yang besar, dia baca, itu dia khatamkan dari pertama, di rakaat pertama ketika jahar dia baca mungkin sebelah sini, itu nggak apa-apa. Sebab ketika nanti jadi imam, itu pun ada aturan-aturannya, bacaan-bacaannya, nggak ngasal. Kalau kita menjadi imam, ketika sholat, bacaan surahnya itu ada aturan. Ulama ngasih tahu meskipun Rasulullah nggak ngasih baku banget, tapi Nabi Muhammad ngasih tahu buat kita. Paling nggak nih dari surat yang paling apa kalau bahasa kita? Kita kan tahunya dari An-Nas sampai An-Naba gitu lah ya. Fatihah dari An-Naba. Kalau itu enggak dari An-Naba sampai Al-Fatihah. Kalau dari rakaat yang pertama kita baca apa misalnya? Misalnya Fatihah kita baca, maaf misalnya kita baca kuliah ya, kita namanya itu aja ya, surat juz amma kita baca kuliah. Kemudian rakaat kedua nggak boleh al-hakumut. Kenapa? Karena semakin jauh. Jadi kalau rakaat pertama kuliah, rakaat kedua apa? Ya udah
min atau minal Quran, silakan baca yang kita hafal dari Al-Quran. Kalau kita nggak hafal surat, cuma hafalnya satu-satunya doang, apaan? Saya kemarin ketika ada kelas 6 ujian praktek, dia bilang sama saya nggak bisa baca surah, nggak hafal surah, bacanya cuma Fatihah doang. Masa hafalnya cuma Fatihah doang? Kalau hafalnya cuma Fatihah doang, mohon maaf, itu pun Fatihah kalikannya benar apa enggak? Ini mohon maaf, kita alhamdulillah Fatihah bisa apa enggak? Kita kan hari-hari sholat, kita bisa baca Fatihah kan? Yang penting berarti bisa baca Fatihah. Bisa baca Fatihah kan? Benar enggak? Iya enggak? Benar enggak? Benar. Kata siapa? Kata saya. Karena kita yang baca gitu kan? Benar kan siapa? Kata saya. Kita yang baca. Tapi coba kita setor, kalau bahasa anak TPA itu, setor sama guru yang ngerti. Saya pernah ngomong sama teman-teman di sini. Dulu ketika belajar apa sih? Saya belajar Bismillah itu 3 bulan di Mamali dengan guru. Baca Bismillah 3 bulan. Kalau bahasa mohon maaf dulu, ya mohon maaf baca dari panggil Ustaz sampai tak tampung. Jadi satu bulan kan begitulah. Egonya angkong. Saya berarti Ustaz masa Bismillah disalahin. Kenapa? Kami kita berhadapan dengan orang yang ahli. Qari dalam agama itu, qari itu bukan yang baca Quran yang pakai lagu, bukan. Yang namanya qari adalah orang yang mengerti Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itulah qari. Cuma secara umum yang namanya qari apa? Yang namanya qari itu yang baca Al-Quran dengan seni, dengan lagu, itu qari. Itu juga kagak boleh dia jadi imam disampaikan dengan baca waktu baca Quran acara. Kira-kira nanti di sini kita undang imam untuk jadi imam sholat, kemudian dia baca dengan pakai gaya ketika lagi acara. Kira-kira gimana? Hah? Enggak baca. Ada peraturan lagi. Dijauh banget dari ngomong apa tuh. Dalam ngomong ini baca gimana ngerti? Iya. Ini gara-gara ngomong apa tadi itu? Apa lari kemarin? Saya juga bingung kok bisa lari kemarin. Kenapa? Gara-gara apa tadi? Ya, jadi kan saya bilang tadi kita nggak bukan mau bahas tentang masalah nuzulul Quran, sebab Al-Quran Rasulullah. Dari Al-Quran ada apa nama tadi imam. Al-Quran pegangan kita. Al-Quran mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran yang Allah jaga sampai nanti hari kiamat. Dan ini kalian sekarang banyak usaha orang-orang yang ingin menjauhkan umat Islam itu dari ajaran-ajaran Al-Quran. Dan hati-hati juga tadi, banyak sekarang beredar Al-Quran yang tidak sesuai. Bacaan Al-Quran diselewengkan, huruf-huruf Al-Quran yang dihilangkan. Kita nggak tahu kalau kita nggak ngaji. Kita mesti ngaji. Kita balik dalam pembahasan yang pakai pengen kasih tahu tadi, masalah ibadah Ramadan, khususnya tadi dan masalah nuzul Quran atau Lailatul Qadar. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan malam Lailatul Qadar, Rasul mengingatkan bahwa man safahahu Jibril Lailatul Qadri, barang siapa yang Allah takdirkan malaikat Jibril seakan-akan kita menemuin dia. Sebab kan waktu malam nuzul Quran ayat yang terakhir apa? Di surah Al-Qadar sebelum salamun, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat pada turun. Warruh, siapa roh di situ? Dan roh itu siapa? Roh itu ulama-ulama berpendapat nama lain dari malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin. Ada juga mengatakan Ruhul Qudus. Itu malaikat Jibril Ar-Ruh. Malaikat beserta malaikat Jibril dari semua malaikat turun ke bumi. Hatta
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Buat orang yang mengisi satu malam penuh, apa kira-kira bisa nggak tadi? Meskipun tadi kita ngakali dan juga bisa berjamaah, kemudian sholat taraweh, sholat subuh. Kalau kita pakai hitung-hitungan kalau semalam suntuk 10 jam, nah kita hitungkan tadi nih, sholat isya, taraweh, sama subuh berapa jam? Sholat isya sama taraweh tadi buat kita berapa jam tadi? Ada 2 jam. Ya taruh 2 jam nggak apa-apa. 2 jam nggak apa-apa 2 jam. Ada nggak 2 jam ya? 4 jam atau masya Allah. 4 jam. Nah, kita kapan kita yang ditawar mau ditawarin mau yang mana? Mohon maaf kalau bahasanya mau taraweh yang K3 belum witir mau 11 atau mau 23? Kalau ditawarin, bisa ditawarin ini kita mau tarawih yang mana? Mau 11 atau 23? 23 karena ya kadang-kadang enggak, itu masing-masing itu enggak apa-apa. Orang ibadah sunnah yang mana enggak. Tapi kan kebanyakan kalau tanya orang umum dan coba kan kita mah ngomong nggak berani jawab, kita ngelirik-ngelirik dulu kan. 11 atau 23? Udah banyak lah. Itu udah banyak itu mah terserah malah khilaf betul. Khilafiyah terserah 2 jam. Subuh berapa jam? Sholatnya dia bukan nungguinnya. Sholatnya mau kalau nungguinnya sih masya Allah kita kalah memperbuat mohon maaf kita kalah memperbuat perbuatan dari berapa? Dari jam 4 sampai jam berapa? Jam 6 2 jam. Sholatnya nih ada sederhana. Sholat subuh berapa jam Ustaz? 10 menit. Enggak apa-apa dari cuma 1 jam nggak apa-apa. Dan 1 jam jadi 3 jam. Masya Allah. Kalau tadi semalam suntuk 10 jam itu sama dengan 83 tahun kurang lebih atau 84 tahun. Berarti kalau 3 jam berapa? Nyantar itu dalam sendiri dan apa hitungan memang gitu. Yang kemuliaannya Allah kasih tahu. Berapa menit lagi? 5 menit lagi udah setengah jam itu ya. 5 menit lagi. Apa kata Rasulullah SAW? "Man safahu Jibril, araqat qalbuhu." Ya. Wa kathurat dumur. Barang siapa yang Allah takdirkan malaikat Jibril menemui dia, berarti mohon maaf jangan pemahamannya, oh saya didatangin malaikat Jibril, jangan. Terjadi nabi lagi. Kalau dibilang itu, oh saya ketemu malaikat Jibril, kenapa? Karena saat malam suntuk saya nggak tidur. Itu pasti kalau saya pasti mendapatkan kemuliaan. Tapi jangan punya pendapat kayak begitu. Barang siapa yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, raqat qalbuhu wa katharat dumur. Hatinya akan menjadi lembut, matanya akan gampang meneteskan air mata. Bahasa gampangnya, orang tersebut peduli dengan ajaran-ajaran agama. Raqat qalbuhu, hatinya itu menjadi lembut tentang masalah-masalah agama. Tentang apapun. Misalnya kejadian musibah, jangankan menimpa dirinya, jangankan menimpa keluarga memang dalam nasabnya, menimpa orang lain. Mohon maaf seperti kita nih. Alhamdulillah begitu pedulinya kita dengan saudara-saudara kita di Palestina atau di Suriah atau dimanapun. Tapi ada juga kan, itu mau urusan sono, bukan urusan kita. Ada nggak yang gitu? Itu bukan urusan kita, itu urusan dia. Pada Rasul ngasih tahu apa? Man lam yahtamma bi amril muslim falaysa minhum. Orang yang tak peduli dengan urusan orang Islam yang lain, Rasul itu membatasi apa enggak tempatnya? Dalam hadis ini Rasul membatasi tempatnya enggak? Barang siapa yang tak peduli dengan orang Islam lain, apakah Rasul bilang cuma tetangganya doang? Apakah Rasul bilang cuma orang kampungnya doang? Apakah Rasul bilang orang kotanya doang, negaranya doang? Dibatasi enggak? Enggak. Siapapun yang menjadi muslim dianggap sebagai saudara. Sebagaimana pengakuan kita tadi, balik lagi kalau misalnya dari bocoran dari Nabi Muhammad di alam kubur, bahwa ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Jawabannya apa?
mengetahui tentang masalah agama. Oh, satu, misalnya kalau bahasa kita kata satu kesenangan, kita ikut berbahagia. Satu kesedihan, kita ikut sedih. Apalagi waktu Rasulullah bisa meneteskan air mata kalau sedih kan. Padahal air mata ini bukan simbol kesedihan doang. Apakah cuma sesuatu menyebabkan kita sedih, kita bisa mengeluarkan air mata? Wajar. Kalau sedih kita mengeluarkan air mata, sangat wajar. Tapi ada orang yang bisa mengungkapkan karena saking giratnya keluar air mata. Ada nggak? Itu berarti kan Masya Allah. Meskipun kalau bahasanya apa? Sentimental ya. Misalnya bahasa sentimental, perasaan juga Masya Allah. Jadi ya kembali ke dalam pembahasan. Jadi kalau kita pengen tahu kita mendapatkan kemuliaan Nabi di bulan suci Ramadan, dan kita lihat diri kita masing-masing nanti di luar bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan udah pasti. Kalau kita pengen tahu, maka ya Ramadan kita dari puasa ini Allah janjikan apa di akhir ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian pasti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kalau Rasul fokuskan menjadi takwa? Karena dengan takwa kita bisa menghadapi semua kesulitan hidup di dunia. Di ayat yang lain Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, barang siapa Allah sudah golongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Semua urusannya Allah gampangin. Ada kesulitan, Allah kasih jalan keluar, solusi. Enggak ada yang sulit di dunia ini buat diri dia. Kalau dia berusaha untuk menjadikan dirinya menjadi orang bertakwa, kalau dia diakui bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada dia rezeki yang dia enggak kira-kira, yang dia enggak sangka-sangka. Kalau kita ngomongin masalah rezeki yang kita sangka-sangka, enggak bakal yang bisa kita hitung-hitung, enggak bakalan cukup. Ingat 5 menit lagi kalau kita lama sudah lanjut. Udah begini juga ini. Setengah jam. Ya. Kalau kita main hitung-hitungan rezeki dari yang kita hitung, kira-kira cukup nggak? Mohon maaf, kalian pegawai negeri, guru negeri sudah ngasih tahu kita pegawai negeri UMR. Berapa sih UMR itu? 5 juta ya? 5 juta, UMR 5 juta. Kira-kira banyak apa kagak? Banyak. Kan banyak. Dari banyak-banyak, coba hitung-hitungan, cukup apa kagak? Ayo. UMR 5 juta, gede kan ya? Gede. Apalagi pakai bahasa penjabat eselon gitu ya. Masya Allah. Kok penting banget? Coba tanya. Kan kalau bahasa orang dulu, semakin banyak pendapatan, semakin banyak pengeluaran kan katanya begitu ya. Semakin banyak pendapatan, semakin banyak pengeluaran. Kalau kita menghitung tadi 5 juta, kira-kira 5 juta itu saya kemarin ngajak ngomong sama anak-anak itu kelas 5 itu. Kira-kira kita 3 menit lagi ya. Ibu, bapak, anaknya mau berapa? Mohon maaf kalau KB ya 2 gitu ya. 2. Main hitung-hitungan aja coba. Kalau nggak kelar di sini di rumah ya. Jadi biar kita mikir tuh. Bapak kerja pakai motor, ngisi bensin berapa hari sekali? Berapa hari sekali? Hah? Sehari sekali, 2 hari sekali. Tergantung. Pakai minimal juga sehari minimal berapa? 30 ya. Sebulan sekali ngisi bensin. Sehari minimal bisa 20.000. Sebulan 600.000 buat bensin doang. Makan siang 20. Jadi 600, 1.200.000. Merokok 50 sehari kali 1.500.000. Jadi berapa? 3,5. Buat bapaknya doang. Belanja di rumah. Buat ini tuh belanja. Ntar buat anak jajan 5 juta cukup nggak? Ternyata rezeki yang Allah
ini ingatin di sini, ngomong di sini, di majelis ini setiap malam Rabu itu jangan pakai malu buat belajar Al-Quran, meskipun sekarang sudah buat. Jangan sampai nanti ketika kita meninggal kita belum bisa membaca Al-Quran, apalagi nggak kenal huruf. Hati-hati, kalau nggak kenal huruf, nggak bisa baca Al-Quran, jangan harapin ibadah yang kita kerjain. Meskipun sekarang Ramadan kita isi penuh dengan ibadah, nggak bakalan diterima. Kenapa? Ketahuan nggak bisa baca Al-Quran. Jadi momen Al-Quran pada malam hari ini kita ambil dengan ayat yang pertama dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Muhammad surah Al-Alaq, yaitu Iqra, belajar, 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 jangan tinggalin belajar. Meskipun kita sudah seakan-akan terlambat kan. Qaman ta'akhkhara fala ithma 'alaihi liman ittaqa. Kalau orang yang bertakwa enggak ada kata-kata terlambat. Bahkan mohon maaf, meskipun sekarang kayak yang terlambat, kita belajar. Ketika kita masih belajar, kemudian Allah tentukan kita meninggal dunia, pahalanya lebih hebat. Kata Rasul apa? Barang siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka Allah akan kumpulkan dia bersama para nabi. Seperti doa kita dalam surat Tarawih, ma'al ladina an'amta 'alaihim min ghairi maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'al ladina an'amta 'alaihim, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama mereka. Siapa? Minan nabiyyin. Ya Allah, kumpulan kami sama nabi. Kira-kira kita pantas nggak kumpul sama nabi? Kira-kira kita pantas nggak kumpul sama nabi? Masya Allah, mohon maaf, mungkin kumpul sama lurah aja kan pantas kan ya? Kalau katanya mungkin pantas gitu di jabatan. Kalau kita orang biasa kumpul sama lurah pantas aja, apalagi sama nabi. Oh, turun lagi, mungkin nabi ketinggian. Tapi harapan, makanya di Ramadan ini kayaknya doanya doa yang nggak masuk akal semua. Ini latifat irham semua. Hati doa ini sambil harus tahu ngomongin ya Ustaz ya. Kumpul sama nabi, nabiin terus. Oh, nabi kagak bisa. Turun lagi apa? As-siddiqin, orang-orang yang jujur. Nah, kita orang jujur bukan? Yang bilang kagak tahu ya tahu kan kita. Tapi yang diomongin, kita orang jujur apa bukan? Jangan diomongin. Nah, kalau dibilang bukan, malu kan? Dibilang iya, nabi kagak pantas. As-siddiqin, orang-orang yang jujur. Emang kagak, bukan kayaknya. Emang kagak kita bukan orang sedih. Terus asyuhada, orang-orang yang syahid, teman-teman syahid dalam perang itu. Betul, syuhada itu orang yang perang. Sekarang orang perang kan banyak. Orang perang kagak juga. Kita ngomong apa berani? Kalau misalnya perang, serang, serbu, tapi di mana? Terus pakai tawaf orang kalian. Serbu, dia di mana? Perang dia di mana? Mungkin ke depan duluan, tapi begitu ada musuh, nah, pada belakang. Serbu, wah, orang berdoa. Nabi Siddiqin syuhada as-salihin, paling tidak orang-orang yang saleh. Nah, orang saleh itu sebetulnya berat banget. Paling tidak ciri orang saleh tadi yang pertama beribadah, kedua tidak meninggalkan menuntut ilmu. Jadi sebagai sekali untuk dari silaturahmi kita tadi, ingatin jangan tinggalin ibadah bulan suci Ramadan. Di antara ibadah membaca Al-Quran, dan jangan cuma membaca Al-Quran tapi pelajari Al-Quran dengan betul. Setiap huruf yang kita keluarkan, yang kita baca, Allah akan balas. Tadi Kira dikasih tahu itu yang dapat pahala kalau lagi sholat, menghatamkan dalam sholat itu 100 dibanding 100 kebaikan. Dalam sholat berdiri, kalau sholatnya duduk 50 kebaikan. Kalau sholat dia baca Quran dalam keadaan berwudu 25 kebaikan. Kalau dia baca Al-Quran nggak pakai